Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan anggota jemaat Rantepal. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 24 September 2023, yaitu pada poin yang nomor 15. Silakan Bapak Ibu lihat di dalam warta. Kebaktian lansia jemaat Rantepal dilaksanakan pada hari Senin 25 September 2023 pada pukul 9 di rumah Ibu Neti Napo, kelompok pelayanan 2. Kemudian poin nomor 17, penataan bunga sepanjang minggu pertama Oktober adalah kelompok pelayanan 2. Dan poin nomor 18, retreat anak remaja sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepal dilaksanakan pada hari Kamis 28 September 2023 di Pomelo Pindan, Lolai. Atas dukungan doa warga jemaat Rantepal diucapkan terima kasih. Kemudian poin nomor 19, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepal kelompok pelayanan 7 dan kelompok 1, yaitu yang pertama Saudara Fri Sutrio dengan Saudari Yunike Buli, dilaksanakan pada hari ini Minggu 24 September 2023 pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Buntu Klasis Silanan, dan resepsi hari yang sama sesudah ibadah pemberkatan. Kemudian nomor 2 Saudari Beatrix dengan Saudara Ferry Karaeng Datu dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pada pukul 10 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepal, dan resepsi pada hari yang sama pada pukul 12 di rumah kediaman mempelai. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepal. Kemudian poin nomor 20, ibadah pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantepal dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pada pukul 9 di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepal. Dalam rangkaian ibadah tersebut dilaksanakan pelayanan pembaptisan kudus anak dan dewasa. Jika ada warga jemaat yang ingin membaptiskan anaknya, silakan mendaftar di kantor jemaat. Kemudian poin nomor 21, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Yakolina Palamba, istri dari Bapak Penatua S. Murjanto atau Nenek Airin, anggota jemaat Rantepal kelompok pelayanan 4 di rumah kediaman Batang, dan dilaksanakan pada hari Kamis 28 September 2023 pembukaan dan ibadah penghiburan pada pukul 17.29 hari Jumat, acara keluarga strep ibadah penghiburan pada pukul 17, dan hari Sabtu 30 September ibadah pemakaman pada pukul 11. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepal menyatakan rasa duka yang dalam atas meninggalnya almarhumah. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian poin 22, berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Natalia Matasak pada hari Kamis 21 September 2023 di rumah kediaman kelompok pelayanan 2. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 23 September di Dende. Kemudian yang kedua, Bapak Elia Ramba, orang tua dari Ibu Dr. Kristiana Lendatu Ramba atau mertua dari Bapak Dr. Altius Rangan Parate pada hari Jumat 22 September 2023 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok 1B. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepal menyatakan rasa duka yang dalam
atas meninggalnya almarhumah Natalia Matasak dan almarhum Elia Ramba. Tuhan menghibur segenap keluarga yang berduka. Kemudian poin nomor 23, pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sepanjang ibadah, sebanyak 4 kali ibadah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi warga yang tidak mampu ke gereja. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Kemudian poin yang ke-24, pelajaran katekisasi setiap hari Sabtu dilaksanakan pada pukul 4 di kampus UKI Toraja. Kemudian poin nomor 25, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao pada minggu ketiga tanggal 17 September 2023 sampai dengan 23 September sebesar 27.993. Perinciannya silakan Bapak Ibu lihat di dalam warta. Kemudian poin nomor 26, analisa kebutuhan material beton, silakan Bapak Ibu lihat di dalam warta. Kemudian laporan pekerjaan panitia pembangunan, silakan Bapak Ibu melihat di dalam warta. Kemudian ada tambahan warta jemaat. Paduan suara jemaat Rantepao, Shalom dan selamat hari Minggu. Perkenankan kami pengurus paduan suara jemaat Rantepao menyapa Bapak Ibu saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Kami menyampaikan dalam rangka lomba paduan suara sesi ketiga yang diadakan Pemda Toraja Utara pada bulan Desember 2023. Maka kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bergabung yang rindu melayani melalui paduan suara di Jemaat Rantepao. Seleksi akan diadakan hari Rabu 27 September 2023 pukul 15 atau jam 3 sore. Catatan diutamakan adalah yang berkomitmen latihan dan melayani Tuhan melalui paduan suara. Demikian penyampaian kami, diucapkan terima kasih. Demikian penekanan warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tak cukup kata terangkai untuk mengungkapkan betapa besar dan dahsyatnya kebaikan Tuhan. Dalam kedaulatan dan keadilannya, Ia memilih kita manusia yang penuh dengan dosa menjadi umat pilihannya. Karena itu, selayaknya segala pujian, hormat dan pengagungan kita naikkan ke hadirat-Nya. Terlebih melalui ibadah hari ini. Dalam minggu ini pun kita merayakan Minggu Doa Kesatuan Umat Kristen Sedunia, di mana kita diberikan kesempatan berdoa secara khusus untuk kehidupan umat beriman dalam dunia ini, agar tetap bersatu seperti pesan Kristus ketika Dia meminta kita semua menjadi satu. Seperti Dia dan Bapa adalah satu. Marilah dengan penuh sukacita kita memuliakan Dia sembari menghayati keadilan Tuhan. Seperti tema penuntun saat ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian lewat Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Ia bawa rasa bahagia
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama bermazmur lewat Mazmur 145 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Puji-pujian karena kemurahan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat Tuhan, dengarkanlah ke-10 titah Tuhan yang disampaikan kepada kita sekalian. Sabda Tuhan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian ke-10 titah Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, realita hidup yang kita jalani membawa kita sering berjalan tidak searah dengan perintah Tuhan. Acap kali dalam hidup yang dianugerahkannya ini, kita warnai dengan beragam pemberontakan kita baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan dalam pemberontakan itu, terlihat betapa sesungguhnya kita tidak taat kepadanya. Pada kesempatan ini saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapannya, mengaku segala dosa kita, seraya memohon pengampunan dari Tuhan. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, sabda Tuhan demikian. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya beroleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjeri dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Kita diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita. Lewat pundi yang akan dijalankan, dan di depan kita ada kotak untuk pembangunan gedung pelayanan yang sedang dikerjakan saat ini. Dengarlah firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil pun dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidup
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ada persembahan syukur dari anggota jemaat dipersembahkan untuk kita uangkan untuk menunjang pembangunan gedung pelayanan kita yang sementara kita bangun. Untuk itu saya tawarkan kepada sidang jemaat yang kekasih untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan gedung pelayanan kita. Ya, kita pakai lelang, orang bilang lelang Amerika. Ya, silakan tawar, jemaat akan, majelis akan jalan bawa pundi saja. Ayo Indo, kita pegang pundi. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut angkat tangan saja, nanti kami membawa pundi ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya, silahkan angkat tangan, biar 5.000, 10.000, seberapa yang kita relahkan untuk menunjang pembangunan kita. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, angkat tangan yang ingin memberi. Ya, di belakang Pak Pita, di belakang. Ya, ya 50. Ibu di belakang. Ya, silakan angkat tangan saja. Tidak usah disebut nilainya, tapi angkat tangan silahkan dimasukkan di pundi saja persembahan. Labu bersama dengan sayur kacang panjang. Katanya Pak Daud bilang ini enak dimasak oleh ibu-ibu untuk bapak-bapak. Jadi mari kita, waktunya nanti kami tentukan. Iya, silakan angkat tangan, labu dengan kacang panjang. Silakan Bapak Ibu. Iya, kalau masih ada silakan. Ya, Areta. Masih? Satu, yang terakhir yang akan dapat. 2, iya. 500 dari Luta. Ini obat lapar sekaligus dengan obat mata katanya. Ya, silakan. Silakan ditawar. Ya, kita pakai lelang biasa saja. 50 satu kali. 50 satu kali. 100 2 kali. 100 2 kali. 3 kali. Yang terakhir sama. Silakan 50 satu kali. Bapak Ibu silakan tawar. 51 kali. 2 kali. Kalau 3 kali jatuh sama saya itu. Jadi 2 kali. 52 kali. Iya, yang nyelutuk itu silakan, berapa yang ditawar? Saya kasih jatuh langsung. Ayo, 2 kali 52 kali. Kalau saya yang masak ini tidak ada yang masakkan saya. Jadi tolong Bapak Ibu, 51 kali, 2 kali. Iya, 3 kali. Kembali ke belakang. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih persembahan syukurnya, semoga diberkati Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa di dalam surga, di pagi hari yang indah di saat ini ya Bapa. Kami anak-anak-Mu datang bersyukur, mengucap syukur. Tuhan masih memberi napas hidup kepada kami. Di mana pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Kami ingin menyerahkan diri dan hidup kami
Itu sudah kami nyatakan dalam persembahan syukur kami pada pagi hari ini. Perkenaanmu ya Bapa, biarlah semuanya ini untuk kemuliaan akan nama-Mu. Kami yakin dan percaya yang masih akan kami cari dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, tetap Tuhan berkati. Biarlah itu berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan kami gunakan sebagaimana mestinya. Ini kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku. Diberi kesempatan kepada Bapak Simon Dawenan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bersujud aku meminta padamu ya Tuhan, bukalah mataku dan tunjukkan jalan kebenaran. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah jerit anak-Mu. Janganlah kau biarkan lagi
Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah jerit anakmu, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, dengarlah jerit anakmu, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Makasih. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami syukuri semua kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat dengan begitu jelas lawatan Tuhan yang selalu meraih kami untuk menjadi bagian dari milik kepunyaan-Mu. Tanpa henti Tuhan mencari kami dalam jatuh bangun kehidupan kami, Engkau setia. Hari ini kami mau mendengarkan kembali isi hati Tuhan. Kami ingin mengerti dengan baik maksud panggilan Tuhan atas diri kami. Menolong kami untuk melihat kebaikan kemurahan Tuhan yang tanpa henti. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini, agar kami sungguh boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Mencoba mengerti besarnya kasih Tuhan yang terus mencari kami berada di dalam hadirat-Mu. Tuhan berkenan berbicara menyapa kami, jauh melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Berbicaralah Bapa, nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan pertama dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis,
Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya waktu, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, bacaan kita yang kedua dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Inilah sabda Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Saya bacakan firman Tuhan, saudara-saudara, kita dengarkan dalam hati demikian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Mencari orang yang menganggur dan memberikan apa yang pantas. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dari mereka yang masuk terakhir, ya, hanya sejam bekerja, hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara, demikian Injil Yesus Kristus. Di hati kami Tuhan kau tulis sabda. Hati kami Tuhan, kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu 3 bacaan yang boleh kita dengarkan bersama-sama saat ini. Saya mau bertolak dari bahan utama dari Injil Matius pasal 20. Pertanyaan mendasarnya itu gini Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan mendasar. Kenapa pemilik kebun anggur yang jadi personifikasi Tuhan itu ya memberikan upah yang sama kepada orang yang bekerja mulai pagi dengan orang yang hanya bekerja sejam di ujung gitu loh. Itu pertanyaannya. Kenapa Tuhan berikan upah yang sama? Apa yang Tuhan mau saya tahu dari cara pemberian upah yang seperti ini sebenarnya? Orang yang kerja mulai dari pagi berjam-jam, coba bayangkan, diberikan upah yang sama sedinar sehari dengan orang yang bekerja. Lamang kaman namutona sema aja mah. Coba bayangkan lah, kita lagi kalau kerja bakti, tama aja mamilamin, ada itu tama pas makan siang lapin dulu pas tama aja minate. Nah, coba bayangkan saudara, pertanyaannya, apa yang Tuhan mau saya tahu tentang Tuhan? Tentang kehendak Tuhan, tentang maksud Tuhan, tentang cara Tuhan bekerja. Sekali lagi, ketika Tuhan berikan upah yang sama buat orang yang bekerja mulai jam 6 pagi, yang jam 9 masuk, yang jam 12 masuk, jam 3 sore, jam 5 sore, sang titi emurati. Coba bayangkan, itu pertanyaan paling mendasar. Ini pertanyaan sebab inilah pokok perdebatannya. Ini pokok persoalannya gitu loh. Ini di mana-mana, saya pikir kalau kita ditanya ini adil apa enggak, semua orang akan jawab adil, enggak adil gitu loh. Masa libin tuh sama tuh pandita. Coba bayangkanlah, kalau di ASN yang sudah mau pensiun diberikan gaji sama dengan yang baru masuk. Pasti mau protes nasa atau lah. Coba bayangkan saudara. Jadi itu kan tidak masuk akal. Ya. Di mana-mana di dunia kerja, masa kerja itu dihitung. Bobot pekerjaan itu dihitung, nggak mungkin sama. Ini sama-sama kerja di kebun anggur, sama-sama petik buah, beban kerjanya sama. Masa kerjanya yang berbeda, lebih pada. Atau pernah pengalaman seperti ini? Jangankan di ASN, di pendeta juga ada masa kerja kan. Karena mungkin lebih pesan untuk proponen soal pandita, protes kan tuh kela. Nah itu pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara. Jadi pertanyaan paling mendasarnya, apa yang Tuhan mau sebenarnya saya tahu? Dari cara pemberian upah seperti ini. Apa yang Tuhan mau jelaskan tentang dirinya? Saya bilang kalau di dunia kerja swasta, wajar aja. Kadang-kadang orang yang baru masuk langsung dapat gaji besar. Karena apa? Dia punya skill istimewa gitu loh. Jadi biasanya langsung, kalau sekarang swasta sekarang kan main bajak aja gitu loh. Mero itu mana aku main, pindah dari sini ke pindah ke sini, pindah. Seorang anak muda saya tahu hampir mungkin 2-3 kali setahun pindah. Karena apa? Ditawari gaji lebih besar gitu. Karena skillnya, kemampuan istimewa. Tapi saya bilang, dalam dunia kerja pertanian pada masa itu, kebun anggur, nah lah skill apa bang orang tuh. Pasti sama pasnya tuh petik kopi, petik coklat gitu loh. Nah, kayak itu pertanyaan paling mendasar saudara. Apa yang Tuhan mau saya pahami? Ya, ketika Injil hari ini bicara tentang pemberian upah yang sama bagi semua orang, setiap orang meskipun jam kerjanya berbeda. Menarik sekali, saudara. Apa jawab Tuhan? Saya ini penting sebab apa? Nanti orang berpikir, kalau begitu pandita, nah dia pemoto tua namanya dia majelis gereja lah ya om. Toh, kan om dawe nanti curiga nanti, matua mirati mana menani jumuka ya nah. Kumatua pada aku pandita. Saya tahu banyak dan tidak semua orang bisa paham. Ya, saya pernah dengar seorang bapak aktivis gereja rajin sekali. Tiap kali PAU lebih rajin pandita. Satu kali dia tanya saya waktu itu khotbah PA soal yang terpenjahat lama teman namodo anggota PKB lama teman namodo bertobat tentang surga. Tuhan bilang hari ini juga kau dengan aku dalam Firdaus. Langsung dia bilang sama saya bapak itu, Pak Pendeta, mekutana dulu. Ya tuh Firdaus, umbar tuh Firdaus kira-kira. Kan Tuhan bilang hari ini juga engkau dengan aku dalam Firdaus. Langsung orang bilang, wah mamilu titik, nah perono tuh kan tuh surga. Sama masa agak tempon, jomai lama teman namurah. Nah minta, tadu kan aku kilalain hari kapun. Noko yang pengeso, hari ini juga kau dengan aku dalam Firdaus. Tar noko yang pengeso, kalau kau makati kisah sih dulu, maupun suara dulu, tak. Dia bilang gini, Pak Pendeta, ya tuh Firdaus. Kusangan itu le, kenanu halaman-halaman nama di surga tuh le, masalah soal bang pengisulan na, maksudmu nak wah ya saya itu kita itu lalang kiso lagi itu jo lagi kira-kira lagi orang di pos ronda atau jo, nah coba bayangkan, saya bayangkan, tapi kalimat itu muncul, buat saya percaya kalimat itu muncul dari orang yang selalu merasa bahwa dia buat lebih dari orang lain. Jadi orang lain itu nggak pantas untuk dapat yang sama dengan dirinya. Nah. Pertanyaannya hari ini saudara-saudara, apa yang Tuhan mau saya pahami? Ya, sekali lagi, ketika Tuhan berikan perumpamaan ini,
cerita ketika Tuhan memberikan upah yang sama buat orang yang kerja berlelah pagi, kena panas terik matahari, mabu-mabu tongan, diberikan upah yang sama dengan orang yang tinggal sejam bekerja di petang hari, diberikan upah yang sama, sedinar sehari. Menarik sekali jawaban Tuhan, saudara-saudara. Saya bilang begini, ya. Ayat 15, Tuhan Yesus bilang begini, waktu orang itu komplain, ya, protes ke Tuhan, Matius 20 ayat 15, firman Tuhan bilang begini, dia bilang begini, tidakkah aku bebas? Ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Coba bayangkan, dua hal nih. Tidakkah saya bebas mempergunakan milikku? Kebebasan, kedaulatan Tuhan satu. Dan yang kedua, ataukah engkau iri hati karena saya murah hati? Coba. Jadi dua hal, saudara-saudara. Kalau ditanya, apa yang Tuhan mau saya pahami dari cara pemberian upah seperti ini, dua hal yang Tuhan mau ucapkan. Dua hal yang Tuhan mau sampaikan, dua hal. Saya harus paham tentang dua hal, tentang kedaulatan Tuhan, kebebasan Tuhan, dengan Tuhan yang murah hati. Dua, kedaulatan Tuhan, kebebasan Tuhan menentukan, dan murah hatinya Tuhan. Ya. Saudara, kedaulatan Tuhan, kebebasan Tuhan. Kalau cerita ini perlihatkan, Tuhan bebas menentukan, minda-minda dan tambah. Tuhan panggil orang sama sekali tidak berdasarkan pertimbangan untung rugi. Wah, budak mau temak jamalan, pir tu karena parul itu 10, sampai 15. Wah, taruh budak rugi kira kok. Tuhan bebas menentukan, dia mau panggil berapapun, dia mau kasih upah berapapun, indah-minda lana tambah. Coba bayangkan di dalam ini, tali proses seleksi lantai ditambah bang, indah orang menganggur, tambah. Lebih berat masuk proponen daripada ini. Nah, coba bayangkan saudara-saudara. Saya bilang, apa yang pertama Tuhan mau perlihatkan? Tuhan mau perlihatkan pertama-tama kedaulatan Tuhan, kebebasan Tuhan untuk memanggil siapapun yang dia mau dikasih upah berapa, mau dipanggil mulai kapan. Tidak ada orang protes, aku dulu minta tambahin, aku jam 9 padaku, aku jam 12, tidak ada. Tidak seorang pun yang dimintai pertimbangan, pirana paralul itu aja melantai, tidak ada. Seluruh cerita ini memperlihatkan tentang apa? Kebebasan, kedaulatan Tuhan sepenuhnya untuk menentukan apa yang dia mau. Dan buat saya bilang saya harus sadar betul ya tentang kedaulatan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa ini. Kalau bicara teologi Calvin inilah inti kedaulatan Tuhan, teologinya. Kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berhak menentukan apa-apa, kenapa orang dia Tuhan? Kenapa Tuhan panggil Abraham pertama? Kita mulai dari cerita pemanggilan pertama. Kenapa harus Abraham? Dari proses seleksi, tidak ada. Bahkan Bapak Ibu ingat, Abraham dipanggil tujuan Tuhan apa? Tuhan mau membuat Abraham punya keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Coba bayangkan tuh, Tuhan panggil Abraham untuk jadi satu bangsa yang besar, punya keturunan yang melimpah, seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Harusnya menurut logika pikiran manusia, yang dipanggil kalau memang tujuannya seperti itu, panggil anak muda tuh yang matototon apa? Yang dipanggil siapa? Abraham. Umur berapa? 75 tahun. Yang dapat ditata emeritus semua. Manilah ditambahi. Coba bayangkan. Pasti metawa yang kurang yang ditambah puang. Betul berarti Abraham murah. Mana Abraham murah minta puang sama Tuhan. Kenapa mau dia kasih jadi seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut keturunan pasti kukuhan. Ay, sabi itu mengurau-urau nama lapu-lapu nah. Toh susin siapa abrikan. Oh ya ditambah teh. Gitu kan. Oh nanti jangankan orang lain, Abraham pun nggak percaya kalau dia bisa punya keturunan kan? Coba bayangkan tuh saudara. Toma tua ditambahi menjadi keturunan seperti bintang di langit. Jangankan Abraham, Sarah pun tertawa istrinya. Dipanggil umur 75 tahun. Nanti Ishak lahir umur berapa? Abraham umur berapa? 100 tahun. 25 tahun dia menunggu. Saya bisa bayangkan selama penantian itu 25 tahun. Pasti tidak kewang terus kan. Salah pilih memang kone orang tuh. Coba bayangkan tuh. 25 tahun. Dan kan Sarah sempat ragu tuh. Sarah bilang, tuh tainan tatong mana bisa salah pilih ke pong-pong tuh teh. Yang paham titi Hagar mau lakuin. Abraham juga, dia dekati Hagar, lahir Ismail kan. Tuhan bilang tanya, inang iku ya kona. Anak perjanjian akan lahir dari Sarah. Coba bayangkan saudara. Pertanyaannya, salah pilih ke Tuhan? Tidak.
Tuhan sama sekali tidak salah pilih. Abraham kemudian punya keturunan yang luar biasa. Jadi berkat sampai hari ini. Berapa anak Abraham? Dari Sarah siapa? Ishak. Dari Hagar? Ismail. Dem perkesiana. Nah, ini apa? Nah, kata rajin-rajin masuk sekolah minggu dia pasti nakal itu. Masih ada dari keturah kan? Istri orang Mesir itu. Berapa anaknya dari keturah? 6. Karuaya anak tiga Abraham. Misalnya itu mau tuh tipe karudu kan? Coba bayangkan ya, saya cuma mau bilang, kalau Tuhan mau pilih, Tuhan tidak punya alasan apapun. Tidak ada satu hal pun yang bisa merintangi. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk masuk Tuhan. Nah, coba bayangkan ya. Dalam surat Ibrani itu, coba bayangkan ya, di Tuhan Abraham bilang, surat Ibrani. Surat Roma dikatakan, tubuh Abraham ketika dipanggil sudah nekros. Nekros itu apa? Dalam bahasa Yunani, mati. Coba bayangkan bagaimana mungkin bisa menghasilkan yang hidup 8 orang anak dari tubuh yang sudah mati gitu loh. Tapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang soal. Orang dia Tuhan. Saya harus paham betul tentang apa? Tentang kedaulatan Tuhan. Ketika Daud mau dipanggil menjadi Raja Israel, ingat cerita itu. Daud mau dipanggil jadi Raja Israel. Tuhan bilang sama Isai, tambah itu anakmu. Panggil semua anakmu laki-laki. Tuhan bilang sama Samuel, kasih tahu Isai, tambahin asing itu anak kenapa mau nih. Tuhan akan pilih satu dari anak laki-laki Isai untuk menjadi Raja Israel, menggantikan Raja Saul. Isai bawa 7 anak laki-laki, ditambahin asang pitu, disuruh berbaris di depan Samuel. Lewat siapa? Eliab, anak Isai yang paling tinggi besar. Anak pertama, tentara Israel, tinggi besar badannya, kumis, fitness. Mana ibu kebetulan nak kumis Samuel? Ya mau pilih mau ditonte. Tuhan bilang apa ya? Bro, jangan pandang parasnya. Tuhan gak lihat wajah, Tuhan melihat isi hati. Ya ingat itu anak muda, kalau cari pacar jangan lihat wajah. Lihat isi apa? Jangan bilang isi dompet, tanya lulus katekisasi itu kira isi. Jangan lihat wajah, isi hatinya. Ya. Cuma kan anak pemuda sekarang pintar-pintar. Pak pendeta, kita malah tidak lihat wajah. Kita mah tidak lihat isi hati, Pak pendeta kuno. Kita lihat dulu Pak pendeta, kita lihat wajah dulu, hati belakangan. Oh kenapa? Kan kalau hati bisa didoakan pendeta, kalau wajah susah katanya. Oh, kok menarang luka Joti? Nah jadi saudara-saudara, buat saya itu kan, coba bayangkan ya, panggil siapa lagi? Eliab, Abinadab, Syama, lewat anak kedua, tentara Israel. Tuhan bilang tanya duka tuh, lewat lagi siapa? Anak ketiga, Syama, tentara Israel. Bukan, tanya duka tuh, 4, 5, 6, 7. 7 anak laki-laki, 7 itu sempurna, lain dua nasang 7 kona. Tak satu pun Tuhan pilih. Tuhan bilang sama siapa? Samuel bilang sama Isai, lain dua nasang berketelah kepemuan nih. Nah, kau itu jago-jago nih, dia nasang mau. Lain dua nasang mereka. Nah, kau dem pemisa aja puno pamadorong liu. Disuruh tinggal jaga kambing domba lah, biran dia pade kelak kambing mira pade gitu loh. Dah mulai akhirnya jatuh tong kape beket lah. Dah torrom kok. Gitu. Coba bayangkan. Samuel bilang apa? Panggil anakmu yang bungsu Isai, kita tidak akan duduk makan sampai anak yang bungsu itu kau panggil kemari. Yang bungsu dipanggil, muncul dari balik pintu, pipinya kemerah-merahan. Langsung Tuhan bilang sama Samuel, "Dia itu ngaripimu nih." Oh. Coba bayangkan saudara. Coba bayangkan ya. Apakah Tuhan salah pilih? Tidak sama sekali. Bahkan ketika sang ayahnya sendiri tidak mampu melihat, coba bayangkan seorang ayah yang tidak mampu melihat bahwa ada seorang raja di antara anak-anaknya. Bahkan ketika sang ayah sendiri tidak mampu melihat ada seorang bintang dalam keluarganya. Itu sama sekali tidak menghalangi Tuhan untuk membangun hidup. Coba bayangkan saudara. Kedaulatan Tuhan. Kebebasan Tuhan sepenuhnya. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bebas menentukan. Dan sama sekali tidak bergantung pada pandangan orang lain, persepsi orang lain, penilaian orang lain. Bahkan penilaian dirimu sendiri tentang dirimu. Saya bilang. Tuhan bahkan tidak bergantung pada penilaian dirimu sendiri tentang dirimu. Kalau Tuhan mau pakai. Musa dipanggil Tuhan, ingat perjumpaan pertama. Muncul api di gunung itu. Api di semak belukar. Waktu Tuhan panggil, kau pergi menghadap Firaun. Apa kata Musa? Siapa aku ini? Minder aku dikati. Mau ketemu raja. Coba bayangkan loh. Musa sendiri sama sekali merendahkan dirinya. Tapi apakah menghalangi Tuhan memakai dia? Tidak, luar biasa. Tuhan tetap pakai Musa.
menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saya bilang, saya harus percaya pada apa? Kedaulatan Tuhan. Indah-indah lana pakai. Ya. Paulus tadi bacaan yang kedua tuh. Ya. Surat Filipi, coba bayangkan Paulus. Paulus itu dipanggil Tuhan. Seorang yang sangat jahat. Sangat membenci Tuhan. Saya bilang, waktu Paulus jadi rasul pelayan. Semua orang Kristen yang dengar Paulus jadi pendeta. Kami yang pati sholat tapi rembung ini pulau mendi. Nah, coba bayangkan saudara. Tuhan panggil Paulus. Kena tuh ya tiram menasang ngumti ke batu indan atau masa agama bal lagi jangan tiba-tiba jadi pendeta kan tiram mangkumi pasti. Tapi Tuhan bisa pakai. Itu yang terjadi dengan Paulus. Saulus dulu namanya. Dia seorang penganiaya murid Kristus dalam perjalanan menuju ke Damsik. Tiba-tiba Tuhan panggil dia di tengah jalan. Saulus, Saulus. Dia bilang apa? Indah kami. Siapa engkau Tuhan? Dia sendiri tidak kenal Tuhan. Coba bayangkan. Paulus itu dipanggil ketika dia sedang jahat-jahatnya. Paulus itu dipanggil ketika dia sedang benci-bencinya kepada Tuhan. Dia dipanggil Tuhan saat menuju ke Damsik. Mau menganiaya, membinasakan murid Kristus. Dan Tuhan panggil dia justru ketika dia berada pada titik paling benci kepada Tuhan. Saulus, Saulus, siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Coba bayangkan. Apa yang menghalangi Tuhan? Tidak ada. Salah pilih ke Tuhan? Tidak. Paulus menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Saya bilang Tuhan berdaulat penuh. Tuhan sama sekali tidak bergantung pada apa kondisi saya. Jadi buat saya itu yang pertama. Saya harus paham betul tentang kedaulatan Tuhan. Seorang pemain tenis Afrika Amerika. Seorang Amerika keturunan Afrika yang sangat hebat. Ya. Saya SMA itu masih sempat dengar namanya waktu dia meninggal. Dan saya cari, karena waktu itu ramai sekali dia dimakamkan. Wah, saya ingat cerita itu, udah lama saya ingat cerita itu. Namanya Arthur Ashe. Seorang petenis luar biasa, hebat luar biasa. Dia lahir 1943 di Amerika. Ya. Dia seorang Amerika keturunan Afrika, kulit hitam. Sejak kecil gemar sekali main tenis. Setelah tamat kuliah, dia sempat jadi tentara Amerika. 2 tahun kemudian jadi seorang petenis profesional. Dia luar biasa bakatnya. Tahun 68, ya, dia umur berapa itu? Baru 23 tahun ya. 25 tahun. Tahun 68, ia menang US Open, ya, turnamen tenis bergengsi. Ya. Dia menang US Open. Kemudian Australia Open, dia itu menjadi pemain kulit hitam pertama yang memenangkan turnamen tenis Grand Slam. Grand Slam itu kalau orang tenis tahu itu turnamen yang hebat sekali. Hanya beberapa turnamen di dunia yang disebut Grand Slam. Dia kulit hitam pertama yang memenangkan Grand Slam. Dan luar biasa. Tahun 75 dia sudah menjadi seorang petenis nomor 1 di dunia. Tahun 80, 37 tahun umurnya, dia harus berhenti main tenis karena divonis sakit jantung. Harus operasi 2 kali. Dia kemudian berhenti main tenis dan menjadi seorang aktivis sosial yang luar biasa. Membantu orang-orang yang tertindas di Afrika Selatan, kampung halamannya, nenek moyangnya. Tapi yang lebih menyedihkan adalah 1992, dia mengumumkan bahwa dia terkena HIV. Kemungkinan besar karena transfusi darah pada saat dia dioperasi jantung 2 kali. Tidak menyurutkan semangatnya, dia terus berbagi dengan orang, menolong orang lain. Bahkan sampai 2 hari sebelum meninggal dia masih kasih sosialisasi untuk mendukung orang-orang yang tertindas. Tapi yang menarik adalah saat dia umumkan dirinya terkena HIV, seorang penggemar kirim surat kepadanya dan mengatakan begini, kenapa Tuhan memilih dirimu untuk menerima penyakit ini? Kenapa kau yang harus dipilih untuk menerima penyakit ini? Jawaban yang sangat terkenal, dimuat di banyak sekali buku. Dia bilang begini, di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. 50 juta anak yang ingin main tenis. Di antaranya kemudian ada 5 juta orang yang betul-betul bisa belajar main tenis. 50 juta mau main tenis, 5 juta yang bisa main tenis. Dari 5 juta yang bisa main tenis, 500.000 diantaranya bisa belajar bermain tenis profesional. Ya. Dari 500.000 yang bermain tenis profesional, ada 50.000 yang bisa masuk arena untuk bertanding.
Dari 50.000 yang bertanding di arena, 50 orang masuk ke Wimbledon. Turnamen tenis paling bergengsi di dunia, Wimbledon. Hanya 50 orang. Dari 50 juta anak mau, 50 orang yang bisa masuk ke Wimbledon. Dari 50 orang yang bertanding di Wimbledon, hanya 4 orang yang masuk semifinal. 2 orang yang masuk ke final. Dan hanya 1 orang yang meraih gelar juara. Ketika saya merebut gelar juara, Wimbledon 1975. Tak ada orang pun yang bertanya, kenapa kau yang dipilih Tuhan? Dan saya pun tak pernah bertanya, kenapa saya yang dipilih Tuhan? 50 juta anak mau main tenis. 1 orang yang meraih gelar juara Wimbledon. Dan ketika saya dipilih Tuhan menjadi juara, saya gak pernah tanya, kenapa saya yang dipilih Tuhan? Karena itu hari ini pun ketika saya harus menerima ini, saya tidak harus komplain ke Tuhan. Kenapa harus saya? Sebab saya percaya seluruhnya terjadi dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saya gak pernah cari sakit ini. Tapi saya harus terkena. Dan buat saya luar biasa. 93 dia dimakamkan, dihadiri oleh ribuan orang termasuk pejabat-pejabat teras artis Amerika. Karena apa? Orang sangat mengenang dia. Bukan hanya karena kehebatan juaranya. Tapi karena kepeduliannya bagi banyak orang. Dan yang terakhir, keteguhan imannya bersandar kepada Tuhan sampai batas akhir kehidupannya. Coba bayangkan saudara. Saya harus paham tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu bukan bicara soal nasib ya, bukan. Nasib itu kalau di Kristen bukan nasib, kita sebutnya predestinasi. Predestinasi, teologi Calvin. Tuhan punya rancangan untuk setiap orang dari awal. Kalau saya sudah jadi pendeta, ada omong kuku lah, nampunya private jet gitu loh. Ya sudah, kalau kau menjadi itu jadi pengusaha aja. Setiap orang punya jalan hidupnya. Tidak semua harus ditentukan jadi anggota DPRD, nggak harus ditentukan, tidak semua. Pertanyaannya, ya, seberapa jauh saya paham itu. Ya, waktu bangun gedung gereja, saya banyak tantangan, banyak persoalan. Saya bilang nggak usah terlalu dibawa di hati gitu ya, nggak usah. Karena semua proses terjadi. Ya. Kalau memang belum waktunya nggak akan kita bikin. Kalau orang bicara nasib itu fatalistis ya. Orang posisi banget itu yang radikal itu bukan itu yang iman Kristen mau. Iman Kristen mau, saya selalu bilang ke teman-teman, berjuang dengan sungguh-sungguh, berupaya optimal, belajar dengan maksimal, berdoa serahkan kepada Tuhan. Hasil akhirnya biar Tuhan yang tentukan. Gak usah kecewa. Jadi puji Tuhan, tidak jadi ya gak usah kecewa. Kita percaya semua diizinkan Tuhan. Nah, kedaulatan Tuhan. Ya. Jadi kan mau dikit lagi, mau pemilu lagi. Berapa banyak caleg? Berapa yang terpilih? Nggak tahu. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama itu kedaulatan Tuhan sendiri. Nah, hal yang kedua, ya, firman Tuhan bilang apa? Tuhan itu murah hati. Jadi kalau Tuhan sampai memberikan upah yang sama untuk setiap orang yang bekerja mulai dari pagi sampai orang yang bekerja tinggal 1 jam. Alasan Tuhan apa? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati. Nah saudara-saudara coba lihat ya, saya bacakan nih ya. Ayat 3 tadi bacaan kita Matius 20. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang lain yang menganggur di pasar. Lagi nganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi kita ini, saya nggak tahu ini, karena kita Bapak Ibu ini identifikasi dirinya dengan orang yang kerja jam 6 pagi, jam 9, jam 12. Umban namilan kira-kira om nabinan. Ya kata jam 5 tama. Jam 9 kah? Yan apa tera, maadin jam 12 itu lah, tama lah kira-kira. Tapi saya mau bilang gini, Bapak coba lihat ya. Semua orang yang dipanggil kerja di sini karena mereka menganggur. Saya cerita itu. Jadi saya bilang begini, jangan pernah kau hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah kau hitung-hitungan dengan Tuhan, berhitung dengan Tuhan. Karena apa? Kita ini dipakai Tuhan, ini kayak orang yang nganggur di pasar. Tidak ada upah. Tuhan melihat hidupmu kasihan, tidak ada upah, tidak ada masa depan. Makanya Tuhan panggil dirimu menjadi milikmu. Supaya apa? Masa depanmu pasti, hidupmu pasti.
Jadi saya bilang jangan pernah kau hitung-hitungan dengan Tuhan. Mau kau kerja jam 9, mau kau kerja jam 12, mau kau kerja jam 3, mau kau kerja jam 5. Gak perlu. Sebab seluruhnya kau bisa menjadi miliknya. Kau menjadi kepunyaannya. Ditempatkan di banyak sekali medan panen di dunia ini. Karena apa? Tuhan murah hati. Itu aja. Tahu karena Joko Mulan tidak ada. Satu-satunya alasan kau dipanggil Tuhan. Karena Tuhan murah hati. Coba bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan cerita ini. Tuhan keluar jam 9. Dia masuk lagi. Habis itu jam 9 dia keluar lagi jam 12. Daka pole apa tahu? Mangka tahu tas pole jam 3. Bapak bayangkan tuh ya. Saya bisa bayangkan. Tuhan tidak pernah berhenti mencari orang-orang yang tidak punya masa depan yang pasti. Tasu taruh ndak tahu, tasu taruh. Jam 9 dia keluar, jam 12 dia keluar, jam 3 dia keluar, jam 5 sore keluar lagi. Wah, dakapi. Dia berangkat tahaman. Bisa bayangkan Tuhan yang murah hati itu. Tuhan yang murah hati, yang selalu merindukan seluruh rumahnya penuh. Kebunnya penuh. Jadi agak beda dengan kita. Dah mau tambah jutu. 92 itu ada di pasir dan antar ubudam gimana teh? Macam selan tu pirat. Bisa bayangkan tuh Tuhan yang murah hati. Makanya kalau Bapak Ibu baca misalnya kitab Wahyu ya. Di Wahyu pasal terakhir, aku lanjut ya. Sorry saya baca. Di Wahyu pasal Wahyu 7 ayat 9. Jumlah orang yang ditebus. Jumlah orang yang benar yang ditebus itu tidak dapat terhitung banyaknya. Pak bisa bayangkan murah hatinya Tuhan. Tiap kali ada orang tidak punya masa depan yang baik. Ini ikuti. Ada anak-anak tidak jelas hari depannya. Ini ikuti. Ada anak-anak tidak tahu mau kemana. Ini ikuti. Ada keluarga yang tidak tahu mau bikin apa ke depan. Ini ikuti. Coba bayangkan. Saya bisa bayangkan Tuhan yang terus mencari dirimu. Saya pikir-pikir gini. Jangan-jangan kita ini sudah berkali-kali ditemukan di pasar menganggur, dipanggil dan tidak mau menerima. Saya bisa bayangkan Tuhan yang murah hati. Saya ketika baca ini kuku berarti to menganggur apalagi di pasar tiku di Tambeun dile. Yang aku temanin tam jam 12 nak. Toh. Yang berikan jam 5 duka kawan tam tuh berikan. Tapi saya bisa bayangkan ya, Tuhan merindukan dirimu. Ya. Saya mau saudara-saudara kita tahu betul ini panggilan untuk kita semua nih. Ya, melayani Tuhan kerja di kebun anggur itu bukan hanya soal kerja jadi majelis gereja, bukan. Kerja dengan baik di tempat kita, kerja dengan baik di dalam keluarga kita, kerja dengan baik di sekolah, kerja dengan baik di tempat di mana kita bekerja. Itu panggilan Tuhan, bekerja di kebun anggurnya. Dan ingat, Tuhan panggil kita karena apa? Tuhan murah hati. Tuhan kasihan melihat dirimu tuh hidup tanpa upah. Apa di kalangan pekandian itu anak-anak? Apa di kalangan pekandian itu keluarga? Dan Tuhan tidak berhenti cari dirimu. Indeko. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi, dia beda dengan Yunus. Kalau Yunus tadi, waktu Niniwe diampuni, sengke. Dia marah sama Tuhan. Dia bilang, makanya saya tidak mau pergi Tuhan. Karena apa? Kutan dewamu teh. Kuyan bertobat tuh pasti diampuni. Maunya Yunus apa? Habisin aja. Tuhan bilang sama Yunus, bagaimana saya tidak sayang kepada kota Niniwe. Berpenduduk 120.000 orang. Punya ternak banyak. Punya harta melimpah. Tapi tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ternyata banyak orang seperti itu ya. Punya ternak banyak. Punya harta melimpah. Tapi tidak bisa bedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kasihan. Dan Tuhan kasihan lihat begitu. Melimpah hidupmu, mewah hidupmu, punya begitu banyak ternak, ratusan ternak, punya banyak kehebatan. Tapi sayang, tangan kanan, tangan kiri pun kau gak bisa bedakan. Dan hari ini Tuhan panggil, Indeko.
Saudara, satu hal yang menarik. Pekerja yang masuk paling pertama, itu dia masuk setelah ada kesepakatan. Sedinar sehari. Tapi pekerja yang masuk jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Bapak Ibu baca teks Alkitab, tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Tuhan hanya bilang satu. Masuklah dan aku akan memberikan kepadamu apa yang pantas. Tidak ada kesepakatan. Hanya janji Tuhan. Apa yang pantas. Saya pantas dalam bahasa Yunani saya bilang, berarti sangat pantas. Ternyata dia terjemahan dari dikaios. Dikaios itu adil, benar, baik. Makanya dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, I will give you what is right. Apa yang benar, apa yang adil. Gitu loh. Coba bayangkan, jadi orang yang masuk belakangan, itu orang-orang yang betul-betul lah hanya pada keyakinan. Tuhan tidak mungkin panggil saya untuk sebuah hal yang tidak baik. Tidak mungkin Tuhan panggil. Dah mau kira-kira mau untuk apa yang pantas. Ada di pira tongar tuh. Ada. Semua masuk hanya karena percaya pada satu janji. Tuhan akan memberikan apa yang pantas. Paulus percaya betul. Tuhan memberikan apa yang pantas. Kalau baca surat Filipi tadi dia bilang, saya tahu akhir dari segala sesuatunya adalah keselamatanku. Ya. Jadi Tuhan gak mungkin panggil saya untuk sebuah maksud yang jelek. Gitu loh. Saya selalu bilang udah ikuti aja flow-nya. Tuhan mau bawa kita kemana. Yang penting kau berjuang sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, ikuti. Gak perlu kecewa. Jadi apa enggak perlu kecewa, ikuti aja. Sebab apa? Saya sangat percaya Tuhan tidak mungkin memanggilmu, membawamu ke satu tempat untuk sebuah hal yang sia-sia. Saya jadi paham ya. Mujizat pertama yang Tuhan perlihatkan kepada murid waktu mau dipanggil jadi murid. Lukas pasal 5. Mujizat pertama nih ya. Waktu Petrus mau dipanggil. Peristiwa di tepi danau Galilea. Mereka sudah tangkap ikan semalam-malaman. Tidak ada hasilnya. Lalu mama ketemu Tuhan Yesus bilang, "Desiar kawali apa?" Aku apal dia. Tak apa-apa. Harusnya sudah pulang tidur, istirahat, nanti malam lagi baru pergi. Tuhan bilang, tak, dah musuli dulu. Kembali ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu di sebelah kanan. Coba bayangkan. Petrus bilang, boyo ini bukan tepa. Tapi karena ma SMS Pak Pendeta, ndayana kita malam kebaktian. Dia itu kemali bangamu. Dia ogah-ogahan pergi, tapi toh dia tetap pergi. Dan ketika dia debarkan jalannya luar biasa, ikan penuh di dalam jala itu sampai kapal tidak muat. Saya bilang begini, Tuhan tidak mungkin suruh kau pergi ke tempat yang dia kehendaki. Kalau tidak ada maksud dan upah yang pantas yang Tuhan mau berikan. Saya percaya pada kedaulatan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tuhan menolong, memberkati saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam saat teduh. Mampukan kami melihat kasih-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami melihat anugerah-Mu Tuhan dari waktu ke waktu. Percaya pada rancangan Tuhan, percaya pada maksud Tuhan yang terbaik. Dan biarkan Bapa, kami setia menjawab panggilan Tuhan. Hidup dalam rancangan-Mu untuk hal terbaik yang kami percaya Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu yang siap memenuhi undangan Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu. Terpuji Tuhan. Amin. Persembahan pujian dari Om Pendeta Parantian, silakan.
tes ya. Lagu ini saya nyanyikan untuk mengenang 1 tahun meninggalnya istri saya, tepatnya 27 September. Ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita semua, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yesus Tuhanku.
kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Teguhkan iman kami untuk percaya sepenuhnya pada rancangan Tuhan yang terbaik dalam diri kami. Percaya pada kedaulatan Tuhan yang murah hati, yang sanggup menganugerahkan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami melihat kemurahan hati Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Menjawab panggilan Tuhan dan terus berada dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan perkenankan seluruh anak-anak-Mu terpelihara dalam kasih-Mu. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jikalau sampai hari ini banyak hal yang terus menjadi beban-beban pergumulan persoalan kami, berlutut, berdoa kami berseru kepadamu hari ini. Mohon pengasihan dan kemurahan Tuhan. Yakinkan anak-anak-Mu upah yang terbaik seturut dengan kasih karunia-Mu pasti menjadi jaminan kehidupan mereka. Rumah tangga kami Tuhan berkati. Keluarga kami, anak cucu kami, pekerjaan kami, jerih lelah kami, usaha kami. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon kemurahan rahmat Tuhan. Terus peliharakan jemaat-Mu ini Tuhan, tumbuh dalam kasih-Mu. Boleh menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Seluruh gereja Toraja dimanapun berada, tangan Tuhan yang menyertai. Seluruh lingkup pelayanan gereja Toraja dipimpin Tuhan. Dimanapun Bapak, di setiap lembaga-lembaga pelayanan, di sekolah, di kampus, di rumah sakit, dimanapun gereja-Mu melayani. Pelaksanaan Kongres ke-15 PPGT yang dimulai esok hari di Tikala, Tuhan pimpin. Semua berjalan dengan baik dalam kasih-Mu, dan Tuhan anugerahkan hasil yang terbaik. Kongres ini menjadi tempat di mana anak-anak muda Tuhan boleh bercakap, berbicara tentang hal-hal terbaik yang bisa kami kerjakan ke depan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan pelayanan dalam jemaat Tuhan, Engkau memberkati Bapak Ibu Pendeta dan semua rencana-rencana pelayanan ke depan, pemberkatan perkawinan saudara kekasih kami, Fris Satrio dengan saudara Yunik Buli di Jemaat Buntu. Tuhan berkati pelaksanaan kegiatan hari ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang sementara dikerjakan. Berkenan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan Tuhan pakai orang-orang yang Tuhan mau pakai. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong penyelesaian pembangunan gedung pelayanan ini. Kami tahu Tuhan, banyak orang yang Tuhan mau pakai untuk turut serta bekerja dalam kebun anggur milik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk semua kelanjutan kehidupan kami. Secara khusus kami ingin berdoa untuk beberapa kekasih kami. Kami ingat beberapa saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Secara khusus Ibu Justin Sampe yang mengikuti ibadah ini secara live dari Malaysia, Sandakan. Engkau menolong untuk rencana kemoterapi yang terus dijalani selama ini. Tuhan memberkati Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Deoni Alulinggi, Ibu Marta Lobo, Nenek Pedi, Bapak Eliezer, Ibu Esron Sumbung, Bapak Anwar Sanusi, Bapak Iya Hardi Tangketiku, Ibu Selvi Mangiwa, Bapak Abdi Johan, Anak Immanuel Pongsapan, Ibu Elizabeth Toding Padang, Ibu Pendeta Elizabeth Toding Padang, Bapak Penatua Nyoman Wenten, Tuhan, dan mungkin beberapa dari mereka tidak sempat kami sebutkan, Engkau lawat Tuhan dalam kelemahan tubuh mereka. Anugerahkan pemulihan,
kesembuhan yang terbaik bagi segenap orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa Bapa untuk orang-orang tua kami yang dalam lanjut usia dan sebagian dari mereka tak mampu lagi beraktivitas secara optimal. Terus kami berdoa Tuhan melawat, memberikan kekuatan, pengharapan dan sukacita di tengah-tengah kehidupan yang dikaruniakan. Kami berdoa juga secara khusus untuk beberapa kekasih kami yang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, almarhumah Ibu Yakolina Palamba. Suami, anak-anak kekasih, cucu, semua keluarga besar Tuhan hiburkan. Keluarga dari almarhumah Natalia Matasak. Keluarga dari almarhum Elia Ramba, orang tua dari Dr. Kristiana Lendatu. Dan juga untuk keluarga dari almarhum hambamu Bapak Pendeta Sandarumpa. Tuhan, ada begitu banyak saudara, sahabat, keluarga kami yang berduka cita. Karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi, kami mohon dalam anugerah-Mu, Engkau melawat, memberikan kekuatan dan penghiburan. Beberapa kekasih kami yang boleh berulang tahun sepanjang pekan ini yang terbuat dalam warta gereja, Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, terus terpelihara dalam kasih-Mu dalam usia yang terus bertambah. Dan kami terus berdoa untuk negeri kami Indonesia, untuk Toraja yang kami cintai. Tuhan pimpinlah negeri ini. Dalam persiapan bangsa ini menghadapi pesta demokrasi dan tahapannya sedang dimulai hari ini, saat ini Tuhan pimpin Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Kami merindukan Bapak. Kondisi negeri ini tetap kondusif. Pada waktunya Tuhan hadirkan seorang pemimpin negeri ini yang terbaik. Anak-anakmu yang Tuhan mau pakai untuk mengabdi melalui lembaga legislatif. Tuhan pimpin. Semua terpelihara dalam kasih-Mu dan bangsa ini terus boleh dibangun ke arah yang semakin baik, penuh dengan damai sejahtera. Dan sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Ini kami Bapa, ini ucapan syukur kami, doa kami, harapan-harapan kami. Tuhan dengarkanlah. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Berikanlah kami pada hari ini, dan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga maupun orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, sabda Tuhan. Tidak aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hati ke engkau karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan yang menjadi yang terakhir. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat Tuhan, pergilah, jalani hidupmu dengan penuh kesetiaan dan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Supaya itu sungguh menjadi kesaksianmu sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan di dalam dunia ini.
Saudara-saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 446, Setialah kepada Tuhanmu. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Datang Raja yang percaya, menolong orang yang percaya. Setialah kepada yang benar, meski kau tempuh. Setialah sehabis berperang, terima upahmu. Mahkota hidup diberinya, kau masuk dalam terang ceria. Setialah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.